Kabar gembira bagi para tenaga non-ASN yang tersebar di seluruh instansi pemerintah di tahun 2024. Pasalnya, kepastian nasib tenaga non-ASN atau honorer untuk diangkat menjadi ASN di tahun 2024 sudah ada titik terang. DPR RI bersama pemerintah sepakat menyelesaikan penataan tenaga non-ASN paling lambat Desember 2024. Kepastian tersebut diperjelas setelah rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPR RI dengan Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas pada akhir Agustus 2024. Di tahun 2024, masih terdapat 1,7 juta tenaga non-ASN yang terdaftar di database BKN yang belum diangkat menjadi ASN P3K. Untuk itu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya Pasal 66, DPR RI memastikan 1,7 juta tenaga non-ASN akan diangkat menjadi ASN P3K. Memasukkan seluruh yang sudah terdaftar di Badan Kepegawaian Negara agar masuk. Tiga problemnya. Satu, terkait dengan audit. Kemarin di undang-undang itu penyelesaian Desember itu diikuti dengan audit. Jangan sampai bahasa kami ada honorer siluman yang mengganggu honorer pejuang. Ya, honorer pejuang ini yang udah bertahun-tahun kerja, honorer siluman itu karena dekat sama kepala daerah atau elit di BKD macam-macam tiba-tiba masuk. Itulah. Sudah dicek oleh BPKP, sudah dicek juga oleh teman-teman BKN, kami tidak terlalu ketat. Ada angka 99%, ada 72%, ada 58%. Kami anggap 99 aja dulu, biar kasihan nanti. Jadi 99,99% yang ada di 1,7 bisa masuk semua. Nanti dalam perumusan konsinyering karena udah 2-3 sudah ada, mungkin minggu ini Pak Ibu Sesmen ya sama BKN dan anggota Dewan Terhormat bisa kita kerjakan. SKTT telah kami hilangkan Pak Ketua, terutama di guru sehingga sekarang tidak lagi jadi isu. Itu pun kami harus putuskan dengan Menko Polhukam supaya kami nggak keliru. Sehingga rapat di Menko Polhukam telah memutuskan karena masukan dari Pak Ketua Komisi 2, maka kemarin kita hilangkan SKTT khusus untuk guru, karena isu yang banyak di balik guru. Jadi sekali lagi kami mohon maaf karena PP-nya tadi terlambat di internal pemerintah, kami ada koordinasi yang memang perlu pendalaman. Tentunya keberhasilan ini bukan hanya dilakukan tahun ini saja. DPR RI telah menyuarakan persoalan penataan tenaga honorer di Indonesia sejak tahun 2019. Telah banyak audiensi, pertemuan dengan masyarakat, bahkan rapat kerja yang dilakukan oleh DPR RI untuk mencari solusi terbaik menyelesaikan status serta kesejahteraan tenaga honorer. Kami mendorong kepada pemerintah agar mereka yang sudah mengabdi dan mereka sudah meluangkan waktu, meninggalkan keluarga, mengeluarkan tenaga untuk bagaimana bekerja pada Republik ini, agar sesegera mungkin dapat diselesaikan kejelasan statusnya, agar dapat ditingkatkan derajat kesejahteraannya. Memang sudah ada kesepakatan antara pemerintah bersama-sama dengan DPR untuk penuntasan sekitar 2,3 juta pegawai pemerintah, apapun kriterianya itu, dan juga sudah dilaksanakan sebagian, tinggal sisanya. Tetapi kami berharap pemerintah tidak berhenti sampai di situ saja. Karena apa? Nyata di lapangan, faktanya masih banyak sahabat-sahabat kita yang memang sudah bekerja puluhan tahun mengabdi pada Republik Indonesia ini, belum ada kejelasan statusnya. Pemerintah didesak segera menuntaskan pengangkatan tenaga honorer, apalagi untuk pegawai, tenaga kesehatan, guru, bahkan tenaga lainnya yang telah mengabdi kepada negara selama bertahun-tahun. Jangan sampai pengabdian pegawai honorer tidak mendapatkan penghargaan yang sesuai dari negara. DPR RI menilai
penataan tenaga honorer juga akan mendorong peningkatan kesejahteraan, bahkan ekonomi masyarakat. Nah, saya tegaskan bahwa kami sudah meminta kepada pemerintah dan juga sepakat bahwa tidak akan ada penghapusan tenaga honorer ya selama kalau pemerintah tidak punya konsep dalam menyelesaikan tenaga honorer. Nah, alhamdulillah dalam 6 bulan terakhir ini kami cukup intensif ya, baik secara formal dalam pembicaraan masalah undang-undang ASN maupun secara informal dengan Menteri Pan-RB, kami sudah menemukan beberapa titik temu. Ya. Intinya adalah pertama tidak akan ada pemberhentian tenaga honorer. Yang kedua adalah tidak akan ada penurunan ya, tingkat kesejahteraan atau salary dari tenaga honorer yang selama ini mereka terima. Nah, yang ketiga adalah penyelesaiannya kita cari sedemikian mungkin tidak akan menambah beban anggaran baru ya, terutama kepada APBN. Nah, tinggal yang sekarang masih dalam diskusi adalah soal status ya, status mereka apakah kemudian nanti apakah jadi ASN ya, mungkin masuknya jadi P3K. Nah, P3K juga di dalam undang-undang yang baru nanti akan dijelaskan ada P3K penuh, ada P3K paruh waktu. Nah, itu adalah dalam rangka untuk mengakomodir status. Pemerintah telah menyiapkan alternatif mengangkat P3K paruh waktu ketika pengangkatan P3K tetap belum dimungkinkan. Hal ini memastikan tidak akan ada pemberhentian tenaga honorer di Indonesia. DPR RI tentunya berharap perjuangan yang dilakukan sejak periode 2019 sampai 2024 tidak sia-sia. Pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K di tahun 2024 mampu menambah semangat para pegawai dalam bekerja dan memberikan kontribusi positif dalam pembangunan Indonesia. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan.